Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya kali ini mau sharing film judulnya Till the End of the World. Jadi ini film Mandarin, tapi syutingnya scene pengambilan gambar di Antartika. Jadi ceritanya ada seorang pengusaha memiliki ide bisnis brilian gitu, anggapan dia, untuk penyelenggaraan pre-wedding, jadi acara sebelum menikah di Antartika kayak gitu. Jadi dia mau memasarkan suatu bisnis yang mengundang pokoknya calon pengantin untuk bisa mengadakan sesi pemotretan, sesi foto-foto, sesi video di Antartika. Itu ide bisnisnya dia. Akhirnya dia survei ke Antartika, membawa pemandu wisata yang memiliki program wisata ke Antartika dari Cina juga, dari China juga. Dia menyewa pesawat, jadi dia one whole package tour. Jadi menyewa dia membayar paket tour. Dia membeli paket tour ke Antartika untuk survei bisnis ini, bisnis dia ini teman-teman, bisnis untuk acara pemotretan calon pengantin di sana, pembuatan video untuk calon pengantin pre-wed di sana. Nah ternyata saat perjalanan naik pesawat ke sana digambarkan memang Antartika sangat ganas, makanya orang jarangnya menyentuh. Mungkin yang ke sana ingin bukan sekedar wisata, ya hanya lihat pemandangan, tapi itu pun di tempat yang telah disurvei orang-orang lain aman, nggak bisa sampai yang dalam banget atau kurang pengalaman, kurang pengetahuan, asal ke sana bisa bahaya, berabe banget. Nah itu dibuktikan di film ini, dicontohin masalah-masalah di Antartika apa saja. Benar, waktu pesawatnya itu pesawat kecil Cessna kayak gitu ya, mau pesawat kecil deh yang bisa ini di salju rodanya, itu tiba-tiba tersambar badai salju yang ganas, sehingga tuh pesawat cuacanya buruk banget. Cuaca buruknya itu bukan bukan turbulensi, perubahan tekanan udara, bukan turbulensi deh, tekanan udara yang tiba-tiba gimana, bukan gitu, tapi gangguan badai salju. Selalu badai salju rata-rata seperti itu, dan angin yang kencang. Badai disebabkan angin yang kencang biasanya, dan ditambah terbangan salju, sangat membahayakan. Air yang padat kayak kelempar gitu. Akhirnya tuh pesawat terus dihujanin badai salju gitu, oleng, kecelakaan, nabrak tebing segala, pesawat jatuh, sayap patah semua. Saat jatuh dia selamat nih, jadi dia ada seorang pria yang bisnismen ini, pengusaha, mau itu tadi acara pre-wed, mau bikin bisnis acara pre-wed di Antartika. Lalu pemandu wisatanya perempuan, sama satu lagi sekretaris dia perempuan juga. Waktu jatuh yang laki selamat, yang sekretaris si bosnya itu meninggal, lalu yang pemandu wisata patah kaki. Akhirnya yang itu pun di sana juga digambarkan masih ada burung pemakan bangkai kayak gitu. Kemudian ada lagi penguin ini yang digambarin banyak membantu. Kemudian yang bahaya burung pemakan bangkai, tetap dia mantau di daerah Antartika kalau ada mayat, kalau ada yang busuk kayak gitu, dia kecium kali, penciumannya tajam. Si itu akhirnya dikubur. Waktu ada badai lagi nggak bisa dia ngebawa terus pakai perosotan dia buat. Akhirnya yang meninggal dikubur di bawah salju, karena kalau nggak dikubur dimakan juga, dicaplok sama burung makan bangkai. Kemudian dia tarik terus si pemandu wisata kacamatanya segala pecah, tapi digambarin cantik loh, cantik banget. Nah udah, akhirnya mereka berjalan, nggak tahu ini mujizat juga, ketemu tempat ini penelitian yang sudah ditinggalin, tapi di dalamnya ada genset, ada makanan. Nah kemudian mereka lihat di dalamnya ada buku catatan, ada jarak 75 km, jadi jauh ya, sekitar 75 kalau saya nggak keliru.
20 apa 75. Pokoknya jauh deh. Kayaknya mungkin 20 ya, kalau 75 mungkin kejauhan ya. Tapi logikanya gimana ya? Kalau 75 juga takutnya nggak nyampe, tapi ini di end-nya tuh nyampe. Ya pokoknya ada lagi camp yang dia bisa telusurin logikanya. Dia telusurin ke arah sana nggak ketemu. Tapi dia akhirnya ini kalau ngeliat gini kayaknya arah mana gitu. Akhirnya setelah penelitian berkali-kali, yang mana dia di Antartika tiba-tiba ada es yang remek, jatuh ke bawah, ke gua bawah, dia ngikutin cahaya bisa naik keluar. Kemudian berapa hari kemudian dia mengalami matanya mungkin beku ya, sarafnya beku sehingga dia mengalami kebutaan sementara, darah nggak ngalir jadi dia nggak bisa melihat. Kemudian case ketiga dia pernah sampai itu retak danau air itu salju retak sehingga dia kecemplung ke laut yang banyak ikan, laut di Antartika yang ketutup itu. Kemudian diselamatin sama pinguin yang lagi dari bawah terbang ke atas. Jadi pinguin tuh digambarin banyak membantu di Antartika. Ya udah akhirnya setelah usaha keberapa dia akan ini perjalanan jauh banget, dia udah perkirain arahnya udah berbeda lagi, dia ngeliat nih berarti kemungkinan arah sana benar. Tapi di perjalanan dia itu digambarin udah gangguannya itu udah bukan badai salju lagi. Ya udah badai salju dia bisa ngehindar tapi sampai dia dibuat pingsan karena saking dinginnya di sana. Nah dia waktu sebelum yang kepergian yang jauh itu dia itu yang matanya sampai nggak bisa ngelihat segala ditolongin sama yang perempuan. Yang perempuan waktu lagi udah kaku banget beku, si laki-lakinya lagi terjebak di gua bawah salju itu juga nolongin yang perempuan. Jadi terus waktu si lakinya itu kecebur dan udah ngebeku kedinginan dan dia manggil nggak bisa ngeliat, dipanggil where dia tahu arah sama perempuan itu. Jadi mereka jadi mensahkan suami istri secara berdua. Mereka betul-betul jadi kalau ikatan cinta itu kayaknya dua itu bisa kalau saling sangat kuat hubungannya itu ya udah jadi seperti pernikahan ya, sama dengan pernikahan karena kuat ikatannya itu. Akhirnya mereka waktu si lakinya beku kedinginan segala dia angketin. Kemudian waktu matanya itu dia nggak bisa ngelihat dikasih misalnya tutup matanya pakai pakaian dalam BH-nya si perempuan kayak gitu. Kemudian waktu dia lakinya juga udah beku banget, dia udah yang kecemplung ke bawah itu dia udah bisa ngelihat padahal akhirnya diangetin mereka ya udah kayak suami istri kayak gitu kan biar anget. Udah itu di dalam itu ada selimut ya udah betul-betul jadi recover. Tapi dia udah tahu genset udah mau mati segala, dia udah tahu persediaan makanan tinggal dikit, dia cari arah yang belum ketemu. Akhirnya dia pergi yang rada jauh itu, akhirnya ketemu camp penelitian lain. Namun waktu dia dibantu ke suatu camp penelitian awal ada badai salju dan diyakini itu udah ngelihat itu rumah hancur. Jadi di kemungkinan besar dia udah nggak ada, pergi udah ini. Dan si peneliti lain nggak mau ambil risiko, dia pergi pulang. Tapi dia mimpi suatu malam ngelihat ya memorinya sayangnya dia semua dan dia yakin itu masih hidup. Akhirnya malam-malam pun dia pakai lampu senter gitu, pakai mobil salju datengin ke tempat itu. Dia udah hafal kan, dia berapa kali bolak-balik bener ketemu. Jadi dia keajaiban dan dia bisa ngeliat aurora segala di daerah itu. Si itu juga lagi faith-nya kuat, keyakinan kuat, akhirnya ketemu masih selamat. Ini mujizat semuanya. Ya udah nggak tahu film berakhir ya pasti mereka nikah bahagia, harusnya begitu. Padahal itu patah kaki dirawat deh semua, pasti beres semua. Gitu teman-teman. Jadi kita kalau cari jodoh, cari pasangan itu cari yang betul-betul kuat ikatannya. Jadi jangan ada satu pihak hanya terlalu mau syarat macam-macam yang satu pihak itu. Jadi seperti nggak kuat ikatannya, itu nggak enak deh nanti. Cari yang usahain ya ikatannya kuat, ikatan bondingnya itu, ikatan suami istri itu laki perempuan yang kuat teman-teman. Jadi bisa jangka panjang hubungannya untuk seumur hidup. Judulnya Till the End of the World, cantik semuanya.
Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye.